ini yang harus kita sadari bersama, bahwa menjadi seorang muslim itu bukan hanya raga dan hati kita. Apakah cukup? Enggak ya, enggak. Menjadi seorang muslim itu enggak cuma dari badan ataupun dari hati, tapi dari pikiran juga. Pikiran kita harus Islam. Itu. Nah, karena penjajahan sekarang itu bukan lagi antum kita disuruh kerja paksa, itu enggak. Tapi penjajahan sekarang itu lewat pikiran. Ya. Karena orang-orang barat itu paham bahwa kita itu lemah di sini. Kita tidak sadar di sini. Mengatakan dengan gampangnya kita melihat bahwa argumen Tuhan itu sama, semua agama itu sama. Itu kita dicuci otaknya karena kita lemah di sini. Itu impactnya yaitu tadi banyak santri-santri, alumni pesantren, dia bangga menerima suap, dia bangga mengubah auratnya, gitu. Nah, Al-Quran hadis sains itu jadi sumber utama bagi kita, betul? Ya teman-teman, insya Allah dah hafiz-hafizah ya. Hafiz-hafizah, tentu kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, beda sama orang barat yang terpaku pada sains. Sains adalah ciptaan manusia, ya kan? Itu dia hanya terpaku itu. Jadi apapun yang ada di dunia ini, menurutnya orang barat itu pasti ada penelitiannya, termasuk tentang adanya alam. Nggak mungkin alam ini ada kalau nggak ada penciptanya, bener nggak? Sesuatu yang ada pasti ada penciptanya kan, bener nggak? Tapi orang barat itu enggak. Orang mereka berkaitan dengan namanya alam. Nggak mungkin ada orang yang menciptakan alam sebesar ini. Jadi mereka tidak pernah mengakui Tuhan di situ, tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang sedang ditanamkan oleh para santri-santri di pesantren di Indonesia. Nah, itu. Jadi makanya kita perlu sadari bersama bahwa kita menjadi santri itu menjadi tulang punggung negara. Nah, jadi tulang punggung negara itu berada di tangan kita, nasib negara itu berada di tangan kita para santri-santri. Gitu. Nah, Al-Quran hadis itu juga meliputi dari 3 komponen Islam. Pilarnya ada akidah, syariah, akhlak. Siapa yang tahu bedanya akidah, syariah, dan akhlak? Akidah itu ibaratkan jalan, syariat itu pembatasnya, akhlak itu lampunya. Seperti ya, cara gampangnya ya. Jadi akidah itu jalan, syariat itu pembatasnya, akhlak itu lampunya. Nah, di 3 pilarnya adalah Islam, iman, ihsan. Ini Islam adalah berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti agama Allah. Islam yakin Nabi Muhammad dan sebagainya. Ihsan. Nah ini, apa itu ihsan? Siapa yang tahu ihsan secara definisi? Artinya apa ya? Jangan takut salah. Siapa yang tahu artinya ihsan? Kan kita sering kan mendengar ini kan. Kita santri pasti dengar kata-kata Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan itu paling sering. Padahal itu tingkatan ibadah. Kita bisa menilai introspeksi diri kita, di mana ibadah kita. Di tingkatan mana? Apakah di tingkatan Islam, apakah di tingkatan iman, apakah di tingkatan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu merasa kamu dilihat oleh Allah. Itu adalah ihsan. Itu adalah akhlak. Nah itu, dimana tingkatan kita sebagai seorang santri antara Islam, iman, dan ihsan. Mungkin orang di luar mungkin nggak wajar ya, sebenarnya nggak wajar bagi seorang muslim. Tapi untuk kita sebagai tahapan pesantren, itu harusnya sudah di tahap ihsan ini. Makanya, marilah kita introspeksi diri kita bersama-sama. Sejauh mana diri kita itu di tingkatan ibadah itu sejauh mana ini? Masih di tingkat Islam, apa iman, apa ihsan?
Islam itu ya cuma ya yang penting saya Islam, KTP saya Islam, syahadat sudah, itu Islam. Oke, kita masih Islam KTP ya bahasanya, bahasa kasarnya dulu Islam KTP. Yang penting saya sudah syahadat, sholat ya mut-mutan, gitu ya. Itu masih Islam. Masih malas-malasan. Iman, oh iya yang penting saya sholat 5 waktu, dengan zakat, puasa ya sudah, gitu. Selesai tanggung jawab saya. Nah, beda lagi dengan dikatakan ihsan. Ihsan itu ya berpikir, oh, apakah ibadah saya diterima, apakah puasa saya diterima, apakah perkataan saya menyinggung perkataan teman-teman saya, apakah perbuatan saya ini sudah sesuai. Itu dikatakan ihsan. Sejauh mana itu introspeksi kita bersama-sama. Untuk menjadi versi terbaik itu ini pilar utamanya di sini. Kalau kita masih lemah terhadap tiga ini, apalagi di luar Islam, jangan bilang mau jadi kita itu mau jadi apa gitu. Bahkan boro-boro menjadi versi terbaik, nggak bakal tersampaian itu. Saya jamin nggak bakal tersampaian. Nah, itu jadi kita harus sadar. Jadi selama ini cara pandang kita itu seperti apa? Apakah masih dominan di barat yang hanya mengutamakan sains? Ataukah kita sudah berislam sepenuhnya dengan berpikir secara worldview Islam? Cara pandang orang Islam yang benar itu. Mari kita cross check bersama-sama ya. Usikum wa iya ya. Jadi bukan hanya buat antum, tapi buat diri saya juga pribadi. Karena saya mungkin kebetulan saja mungkin saya lebih cepat lahirnya ketimbang kalian, sehingga saya duduk di sini gitu, berbicara depan kalian, sharing ilmu. Mungkin ada yang lebih hebat dari saya, itu saya percaya. Ada yang ada lebih hebat ketimbang saya saat ini, itu saya percaya. Antum yang lebih hebat. Tapi ini tadi, apa worldview kita selama ini? Apakah kita sudah berpikiran secara Islam atau kita masih berpikiran secara liberal? Itu bahayanya di sini. Ketika sudah kita mengetahui, oke, saya seorang santri, saya adalah pejuang, saya pembela kebenaran, saya adalah seorang pembela agama Islam yang membawa agama Islam untuk menuju kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umat. Maka di situ kita sudah bisa bersiap untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Introspeksi sudah lewat, saya sudah sadar, kita sudah sadar bahwa kita ini seorang muslim. Kita adalah seorang mujahid, makanya saya bersiap untuk membawa kebenaran. Jadi versi terbaik itu seperti apa sih? Ingat ya, disclaimer dulu ini, disclaimer. Versi terbaiknya saya menurut Ustaz Hanif itu bukan. Betul nggak? Betul. Karena setiap orang itu punya cita-citanya masing-masing. Semua orang itu punya keinginan masing-masing. Tapi yang perlu diketahui, untuk menjadi versi terbaik itu dia harus menjadi dirinya sendiri. Antum mau milih dari Ustaz ini Ustaz tauladan sekali beliau, sama rajin dan sebagainya. Aku pengen jadi Ustaz Hanif lah, enggak. Dirimu Ustaz Hanif itu yang kadang kita itu terlalu sering memaksakan untuk menjadi orang lain. Tapi kita lupa kalau diri kita ya diri kita sendiri. Kamu nggak perlu memaksa dirimu untuk menjadi orang lain. Nggak perlu, nggak usah repot-repot. Orang dirimu aja kamu nggak tahu. Itu. Nah, yang kedua itu hari ini harus menjadi hari yang lebih baik ketimbang hari kemarin. Nah, kebetulan ya saudara. Ini saya ini kalau wajah saya agak kelihatan pucat atau gimana? Saya itu lagi masuk angin sebenarnya dari 3 hari yang lalu. Kok ya Allah, kok ketika anak takut, aduh ini kalau anak belum ringan gimana ya? Padahal ini jadi momen yang saya tunggu-tunggu, jujur banget. Saya tuh kangen sama Alikma, tapi saya nggak tahu tuh event apa yang bisa saya ikuti gitu, di Alikma. Beneran, saya tadi cerita panjang sama Sabanis. Saya mungkin pernah ngabdi di pondok saya yang SMA, tapi saya belum pernah ngabdi di Alikma ini. Nah, kemudian saya tanyakan bisa nggak saya ngabdi, bisa, tapi ternyata ada faktor lain yang membuat saya kayaknya tahun ini belum bisa ngabdi di sini. Aduh, saya merasa hilang kesempatan saya untuk mengabdi atau sharing kepada kalian. Tapi qadarullah, Allah mencarikan jalan lain.
Beliau Ustaz Hanif menanyakan apakah ada waktu buat mengisi. Nah, saya selalu semangat itu buat mengisi antum, buat sharing lah, sharing pengalaman bersama antum. Itu menjadi ya menjadi semangat sendiri. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sharing bersama kalian. Karena itu udah lama banget saya nggak di sini. Hari ini menjadi hari yang lebih baik ketimbang hari yang kemarin. Karena kemarin saya full rebahan, full istirahat dan apa-ngapain. Untuk hari ini saya produktif. Tadi saya kan saya juga punya bisnis bebek telur bebek. Alhamdulillah hari ini sudah terjual 1000 berapa ya? 1200-an alhamdulillah. Jadi saya pagi mengantar itu, sekarang memberi ilmu seni sharing. Jadi hari ini saya merasa alhamdulillah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Berarti saya masih bisa untuk menuju versi terbaik dalam diri saya. Jadi setiap hari ini harus lebih baik ketimbang hari sebelumnya. Jangan sampai ngestak. Antum kita semua belajar santri ya, sudah tahu kan yang bisnisnya tentang itu kan? Ya kan? Dari siapa yang hari ini masih sama dengan hari yang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Kalau hari ini dia lebih baik ketimbang hari sebelumnya, dia termasuk orang yang beruntung. Sabiqul bil khairat. Kalau dia hari ini lebih buruk ketimbang hari sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Nah, itu makanya ini penting untuk menjadi versi terbaik itu kita harus menjadi lebih baik ketimbang hari sebelumnya. Yang ketiga ya, karena kita sudah tahu tentang worldview, pentingnya worldview, maka yang ketiga jangan pernah berpikiran untuk berpaling dari Al-Quran, dari Islam, ajaran-ajaran Islam, akidah, syariah, akhlak. Jangan pernah berpaling dari ini. Percaya nggak percaya, ketika kita meninggalkan ketiga hal ini, kehidupan kita di masa depan itu amburadul. Mau testimoni, saya ada testimoni teman saya rumahnya Pekalongan misalnya. Ada Pekalongan? Ada yang saya ada ya Pekalongan. Rumahnya Pekalongan, tapi nggak tahu ya Pekalongannya di sebelah mana, kurang tahu karena aku nggak pernah main ke sana. Dia selalu ketika saya santri, FYI, dulu saya santri, ketika ke kelas itu nggak cuma bawa buku pelajaran, tapi selalu bawa kitab hadis, kitab fikih. Itu selalu saya bawa setiap pagi di satu sekolah. Hingga teman saya itu tanya, ngapain kamu bawa itu? Buat apa? Orang pelajaran di sekolah aja masih pusing katanya. Jujur ya, saya itu bukan orang yang mahir, bukan orang yang pintar. Saya itu nggak pernah dapat ranking. Ranking seumur hidup saya itu 10 besar, itu pun di kelas 1 SD. Itu ingat saya. Beneran, anak nggak pernah dapat mahir. Anak bukan orang yang mahir. Jadi ketika itu banyaknya pelajaran itu tuh membuat saya agak stres. Tapi teman saya itu tanya, ngapain kamu bawa itu? Emang manfaatnya buat apa sih? Dia benar-benar bertanya gitu. Bahkan dia seorang santri gitu. Terus aku tanya, saya dijawab, saya kayaknya nggak bisa hidup kalau meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Dia dengan ringannya tuh jawab, tanpa pikir panjang. Orang yang ninggalin ajaran agama Islam aja pada kaya-kaya. Itu dengan ringannya tuh keluar dari mulut teman saya itu. Ringan banget, tanpa pikir panjang, kayak refleks gitu loh. Tanpa pikir panjang jawab itu. Saya jawab, wah hebat sekali ya. Ya nanti semoga kita ketemu lagi 10 tahun depan. Saya jawab itu. Dengar ya. Ya saya tahu sekarang dia, ya gitulah. Ya dia merasa kehilangan arah. Dia kekurangan dari segala hal. Dia pusing mencari dunia, hutangnya di mana-mana. Dia pusing oleh curhat. Ya itu tadi, makanya saya bilang jangan pernah berpaling dari akidah, syariat dan akhlak. Karena itu akan membawa kehancuran dari kehidupan kita. Bukan sekarang, tapi masa depan. Itu. Impact-nya memang bukan sekarang, tapi di masa depan. Makanya saya mengajak diri saya sendiri juga kepada
antum dan kita semuanya, itu jangan sampai kita berpaling dari akidah syariah akhlak. Sebandel-bandelnya kalian, senakal-nakalnya kalian, jangan pernah berpaling dari 3 hal ini. Jangan pernah berpaling, jangan pernah berpikiran bahwa meninggalkan ajaran Islam itu akan membuat kita menjadi sukses. Enggak, no. Itu. Aduh. Ini saya tampilkan CV saya. Tidak kelihatan ya? Jadi saya lulus dari MTS Ahli Kemah itu tahun 2017. Sudah saya sampaikan tadi ya. Saya 2017 itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Saya belum punya public speaking, belum punya analytical thinking, belum punya complex problem solving, belum punya itu semua. Saya nggak bisa apa-apa, benar-benar nggak bisa apa-apa. Setelah saya lulus dari Al-Hikmah, dulu saya berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di luar, sekolah umum di SMK. Tapi pada Allah mengirim saya ke tempat pondok. Hal yang pertama kali saya lakukan ketika masuk hari pertama adalah berdiam diri di masjid. Jadi saya diantar itu siang sampai sana sore maghrib ada sisa, saya berdiam diri sampai jam 3, sampai jam 10 misalnya. Berdiam diri di masjid. Apa yang saya pikirkan? Introspeksi. Selama 3 tahun di Al-Hikmah, selama 3 tahun saya sudah dapat apa ini? Soalnya pikiran saya saat itu, teman-teman saya kan banyak yang baru ya akhirnya kan. Hanya tanya, oh kamu dulu sekolah mana? Betul nggak? Pertanyaan yang sering terjadi kan gitu kan ya. Kamu dulu sekolah mana? Oh saya mondok di sini. Wah mondok udah dapat apa? Ajarin dong. Mau jawab apa pas itu? Saya benar-benar kepikiran tentang itu. Hanya saya tuh introspeksi. Saya benar-benar melihat, oh ya Allah, saya belum pernah nggak ngapa-ngapain 3 tahun di Al-Hikmah itu nggak ngapa-ngapain. Saya menyesal pas itu. Hingga akhirnya saya introspeksi, melakukan apapun caranya. Terkadang orang menganggap berbicara pada diri sendiri itu gila, benar? Saya sering melakukan itu. Jadi menurut saya berbicara pada diri sendiri itu kadang penting. Tapi yang di depan umum maupun sendiri ya kamu panas gila ya. Iya. Tapi butuh tempat yang mungkin tenang. Itu kamu bisa lah. Ngobrolnya nggak usah keras-keras ya dalam hati. Kalau masih memang kamu sebut gila, memang gila kalau gitu. Gitu. Jadi pas itu saya ngobrol sama diri saya sendiri, apa yang perlu saya perbaiki. Oke. Ketika saya mondok pertama kali itu saya langsung punya ini. 1 bulan ini saya mau ngapain? Saya harus punya kegiatan itu. Saya tulis di buku. Saya pajang di almari. Saya tempel di situ. 1 bulan ini harus bisa apa? Harus bisa muhadharah. Pada waktu itu PR pertama saya adalah muhadharah. Saya itu orang yang introvert sebenarnya. Dan saya nggak pernah tampil, tidak sama beliau. Saya nggak pernah tampil apapun karena saya minder sama diri saya sendiri. Saya nggak pernah pede gitu. PR saya adalah memunculkan kepercayaan diri. Yang saya lakukan adalah ketika di kamar mandi itu ada, ya mungkin ini kurang baik tempatnya ya. Tapi pada saat itu kan di Darul Amanah kan sistemnya kan modern kayak gitu. Jadi semuanya ketat 24 jam itu gerak terus gitu kan. Jadi hampir nggak ada waktu buat kita nyendiri atau nggak ada. Dan saya menyempatkan waktu ketika sebelum mandi di toilet itu ada cermin. Saya ngobrol sama cermin, latihan pidato di situ. Benar. Jadi orang yang pertama kali melihat saya pidato adalah diri saya sendiri. Beneran. Itu di cermin. Masih ingat saya di cermin. Latihan muhadharah. 15 menit sebelum mandi itu latihan. Di situ. Hingga akhirnya saya punya ini. Hingga akhirnya ketika itu saya lomba pertama adalah khutbah bahasa Arab. Itu yang pertama kali hasil dari saya latihan itu ya selama 1 tahun. Itu. Tiba-tiba lomba, oke, saya bismillah, saya harus ada improvement dalam diri saya. Saya ikut lomba muhadharah bahasa Arab pada waktu itu seleksi ya. Oke, diterima. Oke. Pada waktu di tingkat kecamatan misalnya. Itu alhamdulillah saya juara 1. Nah, dari situ selama juara 1 selama 3 tahun sama 2 tahun tidak ada 1 orang pun yang bisa geser saya.
Nah gitu. Habis itu dari muhadarahnya bagus, saya terpilih menjadi Master of Ceremony 3 bahasa. Pada itu kan di pondok saya itu ada kegiatan besar kayak mungkin ada kalian tampil show gitu loh. Ada show yang besar gitu ya, besar sehingga ada MC 3 bahasa itu saya terpilih untuk jadi MC itu. Oke, saya PR kedua adalah bagaimana cara saya berbicara terhadap audiens yang lebih banyak. Kalau muhadarah mah cuma kita sama dengan juri ya nggak. Kalau MC itu dia sama putra sama asatid semuanya, ada yai semuanya dilihat. Itu PR saya kedua. Yang saya lakukan adalah saya punya circle circle. Itu saya latihan nih pidato depan mereka. Oke, kamu jadi audiens saya di kelas. Tolong dengerin saya pidato MC seperti itu. Ada masukan, saya evaluasi, saya tambahin. Saya bertanya sama orang yang saat itu dikenal jagonya MC. Saya bertanya, saya berguru gitu. Ini anak mau belajar MC gini. Hanya praktek, ya bisa. Dari situ selama saya di Darul, saya selalu menjadi orang pilihan pertama Master of Ceremony. Di situ. Dari Master of Ceremony saya kebetulan saat itu Indonesia ada program pertukaran pelajar Afghanistan. Jadi orang-orang Afghanistan datang ke Indonesia, itu programnya pemerintah dari Bapak Wakil Presiden Indonesia kala itu yaitu Bapak Yusuf Kala. Ada program perdamaian tentang toleransi Indonesia dan Afghanistan, dan saya kepilih untuk menjadi staff International Student of Afghanistan. Nah, itu dari berkat saya inspeksi tadi. Berawal dari saya sadar bahwa selama 3 tahun di Al-Hikmah itu saya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Next, selanjutnya setelah lulus mau kuliah, hal yang saya lakukan, yang saya injakan pertama di Tanah Gontor itu sama. Apa yang sudah saya dapatkan selama 4 tahun di Darul Amanah, selama saya sana, apa yang sudah saya dapatkan, apa yang bisa saya terapkan. Akhirnya modal-modal saya yang saya dapatkan di MC, akhirnya saya beranikan diri seleksi. Akhirnya ya benar, keyakinan itu sudah saya latih. Pas di Gontor juga sama, masih sama. Saya menjadi MC pilihan pertama pas itu. Nah, jadi saya terpilih MC itu. Kemudian saya ada lagi PR yang ketiga adalah jiwa leadership. Saya menyadari bahwa saya itu orangnya introvert. Saya nggak boleh seperti ini. Introvert tuh sebenarnya nggak ada yang larang ya. Cuma terlalu introvert itu yang merugikan ya. Terlalu introvert itu. Terlalu introvert itu merugikan. Jadi saya merasa saya ini harus aktif organisasi dan lain sebagainya. Mungkin ketika di SMA saya pernah diangkat jadi ketua bagian informasi CID, habis itu wakil ketua bagian penggerak bahasa. Akhirnya ketika di Gontor saya diangkat, saya belajar lebih banyak, jadilah beberapa dipilih jadi beberapa ketua, diantaranya ketua himpunan mahasiswa Gontor, ketua stafnya bagian penggerak pelatih bakat perhimpunan mahasiswa pelajar se-Indonesia. Habis itu jadi ketua international conference, ada yang banyak lah. Akhirnya pengalaman nasional dan internasional sudah saya dapatkan semuanya ketika saya telah lulus dari kuliah. Nah, yang perlu kita ingat bersama atau penonton ketahui bahwa step saya mulai itu dari kamar mandi loh. Saya memulainya dari kamar mandi. Sebelum kamar mandi yang lebih kalian harus ingat-ingat, saya memulainya di masjid. Saya sadar bahwa itu. Saya perlu inspeksi, saya perlu mengembangkan diri sendiri. Hingga akhirnya itu saya kembalikan ya, versi terbaik itu beda menurut kalian seperti apa, menurut saya itu. Dan ini menurut saya ini adalah bentuk versi terbaik dari diri saya. Nah, menjadi beberapa ketua di berbagai event internasional saat itu, ini menjadi puncak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukan puncak ya, ini saya merasa belum cukup ya. Itu ya, ini adalah versi terbaik dari diri saya gitu. Nah, berawal dari saya introspeksi di masjid, kemudian saya lakukan di kamar mandi, hingga akhirnya bisa terbang, bisa jadi
ketua international event. Nah, itu pentingnya kita introspeksi ya. Untuk menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik itu awalnya itu ya itu tadi, introspeksi. Kenali dulu siapa dirimu. Kamu itu santri, cara pandangmu seperti apa, lakukan. Nah, ini tadi dreams. Saya mengartikan dreams ini ya, saya suka kata dreams karena angkatan saya sama Tuhan itu dreams generation. Angkatan 14 dreams generation. Jadi saya artikan dreams ini sebagai keinginan. Kamu harus punya keinginan terhadap sesuatu. Saya dulu keinginan untuk merubah diri saya. Saya punya keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Awali dengan keinginan, plans. Kamu harus punya rentetan acara, rentetan kegiatan. Kalau perlu pasang di depan almarimu, pasang dimanapun yang bisa kamu lihat setiap hari. Apa kegiatanmu hari itu, kegiatanmu bulan itu, kamu harus apa, targetmu seperti apa, mungkin dalam 1 minggu ini hafalan 20 juz dan sebagainya. Itu tempel tuh di depan lemari. Itu yang saya lakukan ketika itu. Kemudian ini yang agak susah nih, banyak orang yang gagalnya di sini. Lakukan dengan istiqomah. Dalam saya dulu berbicara kamar mandi ya, itu 1 tahun. 1 tahun saya lakukan itu, biar menimbulkan rasa kepercayaan diri saya. Saya treatment itu 1 tahun kurang lebih. Apa gitu ya? Ketika sudah semuanya itu ketiga itu udah kalian lakukan semuanya ya, selamat datang di versi terbaik dari diri kalian. Kalian akan menjadi versi terbaik dalam diri kalian ya setelah melewati beberapa step itu. Makanya di tahapan action itu adalah langkah yang paling susah, paling panjang. Itu paling ya agak berat ya. 1 tahun saya masih ingat sekali ya, ngomong di kamar mandi, pakai gerak-gerakan gini kayak orang gila gitu. Untung di kamar mandi gak ada orang lihat. Jadi yang lihat orang pertama yang diri saya itu ya diri saya sendiri. Gagal menjadi versi terbaik itu beberapa penyebabnya. Faktor pertama adalah malas. Ya kan, malas nih ya. Ini sudah pasti malas. Yang kedua adalah lingkungan yang toksik. Kamu punya teman-teman yang tidak mendukung cita-citamu. Kayak makanya tadi saya punya teman pengen belajar agama, dikatain sama dia buat apa? Itu lingkungan toksik. Terus bergantung pada pujian manusia. Oh, saya harus mendapatkan pujian Ustaz Hanif nih. Kalau Ustaz Hanif harus dapat pujian, dia dapat santri teladan, misalnya. Itu yang membuat diri kamu gagal. Yang kedua yang paling vital adalah lemah ilmu dan iman. Yang kita selalu singgung tadi. Itu yang selalu membuat diri kita gagal menjadi versi terbaik. Lemah ilmu dan iman. Usikum wa'iyah yang dia adalah pimpinan Gontor. Saya mengambil dari kata-katanya beliau. Beliau pernah jawab seperti ini. Kalau tujuan hidupmu hanya sebatas lulus pondok, habis lulus pondok kuliah S1, lulus, habis itu lanjut kuliah S2, lulus, habis itu lanjut kuliah S3, lulus, habis itu kerja, habis kerja dapat uang banyak, mapan, nikah dengan wanita yang cantik, dengan pria yang ganteng, punya anak, selesai, merasa hidup kamu selesai ya. Itu kata beliau adalah hidupmu itu terlalu murah. Itu kan bawahnya dia. Itu beliau disampaikan ketika wisuda saya di S1 di Gontor. Hidup itu terlalu murah. Karena seorang muslim itu sejatinya dia harus peduli sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang muslim itu didirikan, diciptakan seorang muslim itu menjadi pejuang. Banyak orang-orang yang dihormati, tapi aslinya dia tidak terhormat, betul? Betul ya? Banyak orang-orang dihormati sekarang ini, tapi aslinya dia tidak terhormat. Yang terjadi pada zaman sekarang adalah perbinatangan dan pembinatangan. Betul? Rakyat kerja yang ambil uangnya, pejabat.
Pejabat enak, rakyat gak dibagi-bagi. Ini jadi pembinatangan dan perbinatangan. Itu yang terjadi. Makanya kalau orientasi hidup kita, tujuan hidup kita hanya sebatas S1, S2, S3, nikah, kerja, selesai. Terlalu murah buat kita. Karena kita seorang santri. Harus yang kedua, di zaman individualisme itu jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Niatkan perjalanan hidupmu memberi nilai minimal adalah untuk orang-orang terdekat di sekitarmu. Itu baru hidup yang mahal. Sebisa mungkin khairukum anfa'uhum linnas. Itu ada dari kita sudah tahu semuanya sebenarnya. Tinggal implementasi aja sebenarnya kita. Ini. Oke, penutup dan ajakan. Pertama, introspeksi itu adalah kunci perubahan. Ingat, saya dulu mengawali perubahan itu dari berdiam di masjid, ngaca di kamar mandi. Awalnya dari situ sehingga saya bisa dipercaya di beberapa berbagai event nasional maupun internasional. Awalnya dari situ, dari masjid dan juga kamar mandi. Makanya introspeksi itu kunci perubahan. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri, bukan orang lain. Jadilah dirimu sendiri, bukan menirukan orang lain. Dirimu, dirinya. Jangan dirinya, itu tidak bisa bersama dengan dirinya. Jadi ya dirimu, dirinya gitu. Jangan samakan dirimu dan dirinya, karena belum tentu dirimu dan dirinya itu sama. Ya gitu ya. Jadi jadilah dirimu sendiri. Kemudian mulailah dari hal kecil dan lakukan secara istiqomah. Saya melakukan itu di masjid, saya introspeksi apa yang cuma pikiran sederhana. Gimana kalau teman saya tanya apa yang udah kamu dapatin di pondok? Berawal dari pikiran di situ aja. Saya berubah banyak hal. Niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari apapun ya tujuan kita di dunia itu untuk pujian apalagi manusia. Itu naudzubillah min dzalik. Terakhir ada beberapa quotes dari saya. Pertama, apa yang kamu kerjakan di waktu luangmu itu adalah kualitasmu. Oke, paham ya? Apa yang kamu kerjakan di waktu kosongmu itu menunjukkan kualitasmu, kualitas dirimu. Kalau di waktu kosong saya cuma rebahan, gibah, tapi cewek-cewek ya, putih-putih, gak usah gibah ya, gibah itu gak ada manfaatnya. Gibah, ninggol sana, ninggol sini, gibahin sana, gibahin sini, jelek-jelekin temennya, itu yang menunjukkan kualitas dirimu ya masih rendah. Gitu. Yang kedua, jangan lupa selalu menjaga diri, bina diri, tahu diri, harga diri, jaga diri, tahan diri. Jangan sampai unjuk diri, pamer diri, jual diri. Kalau tidak laku, bisa mengorbankan dirinya sendiri. Mereka yang mengajak untuk meningkatkan identitas adalah orang-orang yang tidak mempunyai identitas. Identitas kita itu santri, identitas kita adalah seorang muslim.